Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng aku. Jangan lupa like dan subscribe ya, dan jangan lupa aktifin notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan berita dari kami, khususnya informasi tentang program kehamilan. Teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang pengalaman aku selama 4 tahun berumah tangga dan belum juga mendapatkan momongan. Ujian itu sebenarnya bukan aku doang yang merasakan, pasti banyak di dunia ini, pasti banyak yang lebih lama dari aku. Ada yang 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, bahkan puluhan tahun belum dikasih momongan. Dan itu perjuangan yang begitu berat untuk para pejuang garis 2, terutama di pihak wanita. Kenapa dibilang berat perjuangan itu? Soalnya yang selalu dipojokkan itu, yang selalu ditanya tentang kapan punya anak, kok nggak hamil-hamil sih, itu kan hal yang harusnya tidak ditanyakan ya teman-teman, yang khususnya ibu-ibu yang sudah merasakan hamil, yang dikasih karunia itu begitu cepat, begitu gampangnya dia hamil. Sedangkan kami ini berjuang, dibilang kata itu berjuang itu mati-matian untuk mendapatkan momongan dengan gimana caranya, meminum apapun, ramuan apa, jamu apa, itu semua pasti pejuang garis 2 itu sudah melakukannya tanpa disuruh, coba deh kalian minum ini. Oke, makasih untuk informasinya, tapi asal kalian tahu, kita tanpa disuruh pun sudah meminum itu semua. Tapi Allah itu berkehendak lain, memang dikasih ujiannya. Setiap orang itu beda-beda teman. Jadi kalau misalkan kalian selalu nyinyir tentang pertanyaan, kok nggak hamil-hamil sih, kok nikah udah lama belum hamil juga sih, si ini baru nikah udah hamil loh, si itu baru nikah udah punya anak loh, terus kok kamu belum hamil-hamil juga, kenapa sih? Terus kalau pertanyaan kayak gitu, apakah kami bisa jawab? Enggak, semua itu atas izin Allah. Semua anak itu titipan, bukannya perlombaan siapa cepat nikah pasti dia punya, itu enggak seperti itu. Asal kalian tahu, itu tuh beban yang sangat berat. Omongan-omongan seperti itu walaupun sepele, tapi itu sangat-sangat menyakitkan bagi orang yang sedang menantikan momongan. Apa dia nggak pingin punya anak? Dia itu pingin banget, tapi tolong please jaga perasaan mereka dengan cara cukup diam saja tanpa menanyakan kapan hamil, kok nggak hamil-hamil. Itu hal yang nggak harusnya dipertanyakan bagi pasangan yang sudah menanti, yang sudah lama tidak dikaruniai anak. Jadi khususnya untuk orang-orang yang gampang hamil, yang dikit-dikit itu hamil, cepat-cepat hamil, itu bersyukurlah sama Allah karena kalian tidak mendapatkan ujian yang sangat berat. Bagi kami ujian seperti ini berat. Ujian kesabaran itu sangatlah berat bagi kami, khususnya wanita yang sedang menantikan momongan. Mungkin bagi laki-laki mungkin juga berat, tapi dia itu tidak diuji dengan omongan di sekelilingnya. Soalnya kebanyakan wanita selalu yang ditanyakan bukan si prianya, pasti wanitanya, bukan si prianya yang ditanyakan, kok istrimu gak hamil-hamil, itu jarang. Mungkin saya belum pernah kali mendengar suami saya ditanya gitu sama orang, kok istri kamu gak hamil-hamil sih, kenapa? Belum pernah. Pasti yang ditanyakan dari pihak si wanita, padahal belum tentu guys yang bermasalah si wanita. Bukannya membela, cuman kita itu lagi berjuang berdua. Tolong support dengan cara berdoa dalam hati, bukannya ditanya hal-hal yang enggak ada jawaban. Kalian nanya, teh kok nggak hamil-hamil sih udah lama, apakah kami punya jawabannya? Nggak ada. Semua jawaban ada di atas, semua jawaban Allah yang tahu.
Kita nggak tahu, kita hanya menjalankan, kita ikhtiar dan berdoa dan berusaha, udah kita hanya menjalankan. Tolong support kami dengan cara cukup diam dan mendoakan, jangan ditanya. Dan itu membuat beban mental buat saya pribadi, terutama orang-orang dekat yang menanyakan hal seperti itu. Mungkin ini perwakilan bagi orang-orang pejuang garis 2 di luar sana. Pasti semua merasakan rasa sakitnya seperti pertanyaan-pertanyaan berikut. Ditanya, kapan hamil, kok nggak hamil. Itu kan pertanyaan yang nggak masuk akal. Secara logika, emang kita yang menciptain anak? Yang nyiptain anak itu kan Gusti Allah. Kita hanya berdoa, berusaha, berikhtiar. Kalau emang belum dikasih, ya berarti belum rezekinya. Saya di sini membuat video seperti ini mengingatkan teman-teman yang sudah punya anak, cepat dikasih momongan. Tolong jagalah anak kalian, jangan selalu dimarah-marahin, karena di luar sana sangat banyak yang sedang menantikan momongan, yang sedang merindukan tangisan di tengah malam si buah hati. Itu luar biasa doa mereka di setiap sujud tahajud. Itu dia meminta ingin mempunyai keturunan, sedangkan kalian tanpa sholat tahajud pun kalian dikabulkan. Itu Allah begitu sayangnya dengan kalian. Jadi kalian harus merasa bersyukur, bukannya punya anak diomelin, dipukulin. Kadang saya melihat itu di sekeliling saya, itu merasa kok nggak bersyukur. Dan ada pula yang ngomong ke saya, enak ya jadi Teh Ida, belum punya anak, jadi nggak ada pengeluaran buat anak. Enak ya, nggak capek ngurus anak. Demi Allahnya, kalau bisa ditukar, sini tuker, kalian yang di posisi saya yang di posisi kalian pasti akan merasakan sama seperti saya. Gimana rasanya menunggu buah hati tak kunjung datang. Itu sangat sedih ya Allah. Kalau untuk diceritain, kalian gak bakalan ngerti perasaan pejuang garis 2 itu, soalnya kalian gak pernah ngalamin. Di sini saya membuat video itu bukan apa-apa, cuman hanya mengingatkan kepada teman-teman yang ada di sekeliling kalian, yang sedang tetangga kalian misalkan lagi diuji tentang kehamilan, misalkan sudah lama nggak hamil, itu tolong jangan ditanya, kok nggak hamil sih, kenapa sih nggak hamil. Itu pertanyaan sangatlah bodoh. Kasihan orang yang sedang menantikan momongan. Kalau kalian terus memojokkan tentang kehamilan, semua wanita di dunia ini yang sudah menikah, tidak ada yang menginginkan momongan, pasti semua menginginkan. Jadi tolong buat kalian yang sudah mendapatkan momongan, tolong berusahalah untuk membuat hati pejuang garis 2 di sekeliling kalian itu bahagia, bukan menjadi memojokkan mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian merasa omongan saya kurang berkenan, yang tadi yang saya bahas itu, mohon dimaafkan. Ini hanyalah curhatan pribadi diri saya sendiri yang saya rasakan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.